Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Today, konten adalah konten yang paling jarang nongol di channel ini. Tapi karena ada kabar baik yang berhubungan dengan kembalinya sang mangaka Hunter x Hunter, ya wes tak langsung lanjutin aja buat breakdown Hunter x Hunter chapter 389-nya. Buat yang udah agak lupa dikit sama ceritanya, atau ada yang baru beresin nonton animenya karena lagi siap-siap mau ngikutin Hunter x Hunter, bisa tonton aja dulu semua serial HXZ episode karena dijamin gak sepusing baca manganya langsung. So, without konten ini long again, kita langsung gaskan aja ke kontennya, oke? Let's go! Chapter 389 atau yang berjudul Kutukan dimulai dengan memperlihatkan sedikit flashback pada hari ke-9 perjalanan menuju Dark Continent. Di momen itu, Kanjidol, salah satu pengawal dari pangeran pertama, terlihat sedang melaporkan informasi yang dia ketahui saat adanya insiden bunuh diri Shikaku kepada pangeran pertama Benjamin dan Balsamilko. Kanjidol menceritakan semua yang dia ketahui mulai dari jumlah orang yang berada di ruangan pangeran ketujuh Luzurus, lalu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh pangeran Luzurus, hingga pendapat Kanjidol tentang adanya hubungan antara gemuruh yang terjadi dengan kematian dari Shikaku. Well, Kanjidol merasa kalau waktu berhenti gemuruh sama waktu kejadian bunuh diri dari Shikaku terlalu berdekatan, sehingga dia merasa insiden itu pasti saling berhubungan. Namun Kanjidol sendiri masih kebingungan entah itu ulah dari pangeran Hulkenbuck atau salah satu pengawalnya. Tapi yang pasti orang itu memiliki kekuatan nen bertipe Hosutsu, dan mereka berniat mengincar pangeran Benjamin dari jauh. Makanya Shikaku pun memutuskan untuk mengorbankan nyawanya agar serangan itu gak jadi dilancarkan ke pangeran Benjamin. Ngedengar semua penjelasan dari Kanjidol, Balsamilko yang sedari tadi duduk diam mendengarkan, mulai mengatakan pendapatnya kalau dia setuju dengan sebagian besar dari penjelasan Kanjidol. Tapi Balsamilko sendiri ya punya 3 hal yang gak dia setuju dari pendapat Kanjidol yang menganggap Shikaku dipaksa berkorban demi pangeran Benjamin. Balsamilko menjelaskan kalau dia gak setuju mengenai serangan yang akan dilakukan oleh pangeran Hulkenbuck itu diarahkan ke pangeran Benjamin karena semenjak terjadinya insiden dengan Prince Camilla, pangeran Benjamin sendiri selalu berdiam di ruangan VVIP. Sehingga untuk melancarkan serangan dari ruangan pangeran Hulkenbuck ke ruangan VVIP pastinya akan menembus beberapa kamar pangeran lainnya dan memungkinkan untuk membuat serangan itu mengenai pangeran yang berada di kamar di depannya. Jadi menurut Balsamilko, kecil kemungkinan pangeran Hulkenbuck akan melakukan serangan itu karena hal itu gak sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Dan kalaupun kita anggap pangeran Hulkenbuck sudah memutuskan untuk ikut serta dalam perang ahli waris ini, tetap gak masuk akal untuk seseorang bisa berubah secara drastis. Lalu hal kedua yang menurut Balsamilko gak masuk akal adalah alasan kenapa pangeran Hulkenbuck memilih untuk memaksa Shikaku bunuh diri daripada membuat Shikaku melakukan hal lain yang lebih menguntungkan pangeran Hulkenbuck. Terakhir, alasan Balsamilko gak setuju dengan Kanjidol karena dia beranggapan kalau kemampuan Nen Beast milik pangeran Kakin ini gak bisa dipakai untuk membunuh pangeran lainnya secara langsung. Soalnya kalau emang Nen Beast bisa digunakan untuk membunuh satu sama lain, harusnya perang ahli waris ini bisa diselesaikan dengan mudah dan gak perlu memakan waktu lama. Belum lagi para pangeran Kakin ini juga memegang satu prinsip, dimana kalau mereka membunuh anggota kerajaan lainnya, hal itu akan dianggap sebuah kejahatan besar. Makanya secara gak langsung, Nen Beast yang tercipta mengikuti sifat dari tiap orangnya akan membawa pemikiran itu bersama mereka, dan hal itulah yang menyebabkan kebingungan di antara Nen Beast. Maka dari itu setelah berdiskusi cukup panjang, ketiganya baik pangeran Benjamin, Balsamilko, dan Kanjidol memutuskan untuk sepakat kalau Shikaku itu sepertinya dimanipulasi untuk melakukan bunuh diri. Namun meski telah sepakat, masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Seperti mengapa Shikaku harus dimanipulasi untuk bunuh diri? Mengapa gak dimanipulasi untuk melakukan hal lain? Lalu kenapa juga Shikaku yang merupakan seorang Nen user Sousa gak bisa mempertahankan dirinya dari serangan manipulator lain? Well, untuk ngejawab semua pertanyaan itu, Balsamilko merasa kalau kuncinya ada di alasan mengapa insiden tersebut harus dilakukan di depan kamar 1007. Maka dari itu tugas selanjutnya dari Kanjidol adalah mencari tahu dan mengawasi setiap detail tindakan yang terjadi di kamar 1007 sehingga mereka bisa semakin dekat ke jawaban yang mereka cari. Di sisi lain, di momen yang bersamaan, Balsamilko juga mengkhawatirkan kondisi Rihan setelah mendengar kalau Kanjidol pun gak mengetahui tentang bagaimana para Nen user Sousa bertarung satu sama lainnya. Sehingga ada kemungkinan Balsamilko akan menyuruh Rihan untuk menjauh dulu dari pangeran Hulkenbuck. Next, momen flashback pun berakhir dan sekarang di hari ke-10 pelayaran menuju Dark Continent masih memperlihatkan momen pangeran Benjamin dan Balsamilko yang merasakan gemuruh keempat. Jadinya mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya kembali terjadi. Di momen itu pangeran Benjamin terlihat mencoba berkomunikasi melalui saluran radio dengan Victo, dan dia menyadari kalau kemungkinan Victo sedang bertarung dengan pangeran Hulkenbuck.
Akan tetapi sayangnya, pesan yang coba disampaikan oleh Victor ke Pangeran Benjamin awalnya sedikit mengalami kendala karena suara yang keluar dari saluran radio sedikit terputus. Sehingga Pangeran Benjamin tidak bisa mendengar terlalu jelas pesan yang coba ditinggalkan anak buahnya. Namun dengan kemampuan deduksi yang baik, Pangeran Benjamin mencoba memecahkan informasi yang coba disampaikan. Karena dia sempat mendengar perihal kemampuan Pangeran Hulkenberg yang gak terkalahkan dan kemampuan milik Victor sama sekali gak berpengaruh. Dari dua informasi yang dia dapatkan itu, Pangeran Benjamin mencoba berasumsi dengan menghubungkan ke kemampuan milik Victor yang bernama Tackle Seal, yang mana harusnya kemampuan itu bagus untuk menyerang dan bertahan. Tapi anehnya, kemampuan milik Victor ini gak berpengaruh sama sekali guys, sehingga baik Pangeran Benjamin maupun Balsamico keduanya akhirnya mengerti kalau kemampuan milik Pangeran Hulkenberg sepertinya lebih merepotkan dari yang mereka kira. But menariknya berbeda dengan Shikaku yang bunuh diri, Victor diketahui masih hidup karena kekuatan miliknya masih belum menjadi milik Pangeran Benjamin. Sehingga sang pangeran pertama pun merasa kalau dia butuh informasi lebih tentang kekuatan Pangeran Hulkenberg. Oleh karena itu Pangeran Benjamin yang dibuat kebingungan sama kekuatan dari Pangeran Hulkenberg akhirnya berdiskusi dengan Balsamico untuk mencoba menggunakan Owl, kekuatan milik Moose yang saat ini digunakan untuk mengawasi Prince Camilla, diubah untuk mengawasi Prince Hulkenberg. Namun Balsamico di sini mengingatkan sang pangeran kalau kekuatan Prince Camilla juga sama berbahayanya karena dia berhasil membunuh musuh seketika. Makanya Balsamico ngerasa kalau mereka harus tetap mengawasinya. Belum lagi gak ada jaminan juga kalau mereka menggunakan kekuatan All ke Pangeran Hulkenberg mereka akan mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Pada akhirnya Balsamico pun menyarankan sebuah rencana di mana mereka akan menjebak Pangeran Hulkenberg dan menuduhnya melakukan hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan insiden serial killer yang sedang terjadi. Dan jika rencana ini berhasil, maka mereka bisa membuat Pangeran Hulkenberg gak bisa pakai kekuatannya. Terus di momen selanjutnya, kita lalu diperlihatkan cabang Yudisial Kakin yang sebelumnya ditelepon oleh Balsamico mendatangi ruangan milik Pangeran Hulkenberg. Terus di momen ini juga kita diperlihatkan kalau Steiner yang meneliti Dark Continent juga merupakan bagian dari cabang Yudisial Kakin. Well, meski pada akhirnya Pangeran Hulkenberg dibawa untuk ditahan, namun Balsamico di sini sadar kalau Pangeran Hulkenberg mungkin aja dibebaskan kembali karena masih kurangnya bukti untuk menahan sang pangeran. Makanya di momen itu guys, Balsamico berkata kalau mereka ingin benar-benar menyingkirkan Prince Hulkenberg, maka satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah di saat ujian pertama akan dimulai. Sementara itu Momon pun harus pindah ke ruangan 1006, di mana di sana memperlihatkan Izunavi yang baru beres nyelesain shiftnya dan mencoba bertukar shift sama Giuliano yang ternyata udah mulai membaca buku dari Prince Tyson. Nah, gara-gara Giuliano udah mulai baca buku pemberian Pangeran ke-6, efeknya dia ingin membantu Prince Tyson untuk menjadi raja. Namun di sisi lain, Giuliano juga kebingungan karena kalau dia ingin membuat Prince Tyson menjadi raja, maka dia harus membunuh pangeran lain. Akan tetapi membunuh pangeran lainnya tentu aja bertentangan sama ajaran dari buku Prince Tyson. Dengar Giuliano yang udah terbawa oleh isi dari buku itu, Izu pun mencoba mengingatkan Giuliano untuk lebih bisa mengkontrol dirinya. Karena sebagai anggota asosiasi Hunter, keduanya punya misi yang harus diperhatikan. Lalu setelah itu Giuliano pun berjalan keluar untuk memulai shiftnya. Namun apa daya, dia malah dikejutkan sama surprise ulang tahun untuk dirinya. Yang mana tentu aja mengejutkan karena gimana gak kaget ya, orang Giuliano sendiri ngejelasin kalau ulang tahunnya masih lama. Tapi Prince Tyson dengan entengnya bilang kalau dia tahu ulang tahun Giuliano itu masih lama. Cuman saat Giuliano ulang tahun nantinya, mereka udah gak bersama. Makanya Prince Tyson merasa kalau saat ini adalah hari terbaik buat ngerayainnya. Lanjut, Momon pun kembali ke ruangan 1007, tempat Pangeran Lazarus, di mana di sana ya, Kanjiro yang sudah diberi misi sebelumnya mulai mencari informasi kepada para penjaga yang ada bersamanya. Tapi seperti apa yang ia kira, para penjaga di ruangan 1007 tentu gak bakal mau ngasih informasi begitu aja. Jadinya Kanjiro kembali mencoba merenungkan sendiri apa motif yang dimiliki oleh Pangeran Hulkenberg yang memilih Shikaku untuk bunuh diri di depan ruangan 1007. Di momen itu Kanjiro ngerasa kalau satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya adalah bunuh diri yang dilakukan oleh Shikaku harusnya bertujuan sebagai pengalian. Di mana pengalian itu kemungkinan besar dilakukan oleh pengawal dari Queen Dazai. Makanya di sini ya, Kanjiro mencurigai Odessa dan Gado yang sedang beristirahat di ruangan istirahat. Karena hanya mereka lah yang bisa memanfaatkan insiden Shikaku untuk melakukan sesuatu ke Magnae dan Skull. Lalu kalau emang semua asumsi dari Kanjiro itu benar dan Magnae ternyata emang udah dimanipulasi buat ngebunuh Pangeran Lazarus, maka dia gak harus ikut campur dan memilih buat diam sambil mengawasi. Akan tetapi kemungkinan hal itu gak terjadi masihlah sangat tinggi karena Kanjiro pun ngerasa kalau sebenarnya cukup sulit untuk memanipulasi Magnae karena ada Skull di dekatnya.
Makanya kan Jidol mutusin buat minta bantuan ke Baso untuk membantunya mengawasi para penjaga di ruangan itu. Terus di sisi lain, Baso sebenarnya menyetujui permintaan dari Kan Jidol. Cuma dia sedikit gak sependapat kalau Ratu Duazul lah yang berada di belakang semua insiden ini. Soalnya menurut Baso, Ratu Duazul selalu mencoba bertindak senetral mungkin. Nah, menariknya, walau di depan Kan Jidol, Baso berkata seperti akan membantunya ya. Namun pada kenyataannya, Baso memiliki firasat kalau Pangeran Benjamin dan pengawalnya lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Dan mereka semua mencoba menjebak Pangeran Halkenburg. Bahkan gak cuma sampai di situ, Baso juga bisa menebak kalau anggota dari pengawal Pangeran Benjamin menggunakan nen orang mati. Karena dia melihat kalau struktur keanggotaan pengawal pangeran pertama gak segan-segan buat ngejadiin pengawalnya sebagai amunisi. Next, momen pun kembali berpindah ke ruangan VVIP, namun sekarang ke tempat Prince Camilla berada. Di momen itu ya, kita diperlihatkan salah satu pengawal pribadinya Prince Camilla, yaitu Moswana yang sudah gak sabar buat mati, agar bisa segera mengaktifkan kemampuan nennya yang akan bangkit ketika dia mati. Di momen itu juga diperlihatkan kalau ternyata target dari Moswana adalah pangeran pertama atau Pangeran Benjamin. Sementara itu di momen selanjutnya, kita dikasih tahu fakta kalau para pengawal pribadi Prince Camilla terdiri dari orang-orang yang tak tersentuh, atau simpelnya, mereka yang terlahir dari kelas sosial paling rendah di kerajaan kaki. Dan mereka yang terlahir di kelas sosial itu gak punya kesempatan untuk pindah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Jadi orang-orang yang terlahir di kelas sosial paling rendah selalu menerima diskriminasi dari semua orang. Namun saat itu Prince Camilla datang lalu menyelamatkan orang-orang ini dan membiarkan mereka semua bergabung menjadi pasukan pribadinya. Sehingga akhirnya ya, mereka semua memiliki status dan hak yang sama dengan pasukan lain. Oleh karena itu sekarang mereka semua yang diselamatkan oleh Prince Camilla mengabdi menjadi pengawalnya dan akan melakukan apa saja untuk menjadikannya raja. Namun hebatnya orang-orang yang disebut untouchable ini memiliki sebuah nen postmortem atau nen yang akan aktif untuk mengutuk target mereka setelah mereka mati. BTW di momen itu kita juga dikasih lihat udah ada 9 orang lagi yang masing-masing akan mengurus satu pangeran dengan kutukan miliknya. Mulai dari Bucket yang akan mengurus pangeran ketiga Zhangli, Hignori yang akan mengurus pangeran keempat Seritnitz, lalu Jidal yang akan mengurus pangeran kelima Tubepa. Terus ada Burbine yang akan mengurus pangeran keenam Tyson, lalu ada Risa Museta yang akan mengurus pangeran ke-7 Jurus, lalu Kako yang akan mengurus pangeran ke-9 Halkenburg, Mozube yang akan mengurus pangeran ke-10 Kacho, Mesushi yang akan mengurus pangeran ke-11 Fugetsu, dan terakhir Talla yang akan mengurus pangeran ke-13 Marayam. Jadi singkatnya, secara total udah ada 10 orang pengawal pribadi Prince Camilla yang udah siap mengorbankan dirinya untuk membuat kutukan kepada pangeran lainnya. Lalu untuk memicu kutukan itu ya, mereka para pengawal Prince Camilla juga harus membawa sesuatu yang berkaitan dengan targetnya, entah itu nama, foto, pakaian, ataupun bagian tubuh, sehingga barulah mereka bisa mulai mengutuk target. Istilahnya kalau kita mengenalnya adalah santet. Lalu jika bisa ya, mereka yang ingin mengutuk harus sedekat dan selama mungkin bersama target kutukannya agar kutukan yang tumbuh semakin kuat. Dan akhirnya kutukan itu akan aktif saat si pemohon kutukan bunuh diri di depan target. Wah, emang ngeri banget nih. Kekuatan-kekuatan aneh mulai bermunculan menjelang puncak dari perang ahli waris. Tapi kalau kita ingat di momen akhir waktu Great Island, salah satu anggota dari Gene Ryodan pernah menjelaskan ke Gon dan Killua kalau nen dari orang mati itu emang punya dampak yang sangat berbahaya. Lalu di momen selanjutnya kita dikasih tahu 3 orang lainnya yang juga mengincar pangeran ke-14 Wobble, lalu pangeran Sale-Sale dan pangeran ke-12 Momoze. Dan di antara mereka terlihat ada seorang nen eksorsis yang kayaknya bisa menghapus nen milik orang lain. Terus di momen itu terlihat para pengawal pribadi Prince Camilla sedang berdiskusi tentang kemungkinan insiden Shikaku yang juga memiliki kekuatan nen kutukan seperti mereka. Walaupun Shikaku bukanlah seorang untouchable. Di sana mereka khawatir kalau insiden tersebut akan memunculkan kutukan kepada Prince Camilla karena nen kutukannya itu ternyata bisa mencuri aura milik targetnya. Bahkan bisa memaksa target masuk ke keadaan Zetsu dan akhirnya akan membunuh targetnya. Sementara itu untuk para penjaga pribadi Prince Camilla yang targetnya udah mati terlebih dahulu seperti Prince Sale-Sale dan Prince Momoze, sekarang mereka ditugaskan untuk mencari tahu apakah pangeran lainnya memiliki penjaga yang merupakan seorang eksorsis atau enggak. Next, di momen lainnya, kita diperlihatkan Sarahel yang merupakan kapten dari pengawal pribadi Prince Camilla. Ternyata berniat untuk mencoba mengutuk salah satu pangeran sehingga dia mencoba berdiskusi dengan Fukataki, kepala pelayan yang kayaknya punya pengetahuan dan kemampuan untuk membuat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk kutukan itu bisa membunuh pangeran. Tujuan Sarahel di situ selain untuk mencoba mengutuk pangeran, dia juga pengen tahu apakah dari pihak asosiasi mereka memiliki orang yang bisa menghapus nen atau enggak. Well, setelah berdiskusi cukup panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba menyerang pangeran Wobble.
Karena menurut mereka, Pangeran Wobble adalah pilihan terbaik untuk menguji kutukan. Makanya di sini ya, Sarahel pun berencana untuk mengikuti kelas latihan Nen milik Kurapika nantinya. Namun sebelum melancarkan aksinya ini, Sarahel diberi peringatan untuk bisa menyembunyikan rasa haus darah untuk membunuh dan menahan auranya, agar niat dia gak ketahuan oleh orang lain ataupun Nen Beast milik Pangeran. Dan terakhir, chapter kali ini ditutup di kamar 1003 yang memperlihatkan momen Tenfutori yang sudah kembali dari pelatihan Nen Kurapika dan sedang melaporkan dirinya ke Prince Zhongle. Di momen itu ya, Prince Zhongle memberikan koin yang berasal dari Nen Beast miliknya kepada Tenfutori sebagai hadiah dari keberhasilannya menguasai Nen. Di sisi lain, Koventoba yang merupakan pengawal Prince Benjamin terlihat juga memiliki koin milik Nen Beast Prince Zhongle. Koventoba nampaknya mengambil koin itu tanpa sepengetahuan Prince Zhongle atau pengawal lainnya. Namun anehnya ya, dia memperhatikan kalau angka pada koin itu telah bertambah. Tapi dia masih gak tahu kekuatan apa yang diciptakan oleh Nen Beast milik Prince Zhongle guys. Jadi kayaknya koin ini cukup menarik nih. Oke, segitu aja buat konten Hunter x Hunter episode terbarunya. Emang di kali ini masih belum banyak momen pertarungannya. Dan yang bikin tambah berat di kepala ya, kayaknya terlalu banyak teks. Yang bikin beberapa orang sulit untuk paham. Kayak Mister kayak ini ya, aku berat sekali mami ini nih. Tapi ya inilah seni dari serial Hunter x Hunter yang bikin manga satu ini jadi cukup berbeda dengan manga lainnya. Soalnya ceritanya emang terkadang kompleks dan alurnya pun terbangun secara perlahan sehingga banyak hal yang perlu dijelaskan. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.